Talinya rapet banget, kayaknya masih baru. Lawe wenang. Lawe wenang. Ini namanya lawe wenang nih. Kita lihat dalemannya apa ini. Yang dikirim masih baru ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, sahabat Travel Ebo dimanapun berada. Malam ini saya lagi berada di Wonosobo dan saat ini sedang istirahat karena sebentar lagi kita mau balik ke Jogja. Sekarang hampir jam 12 malam, kurang 10 menit. Tadi ceritanya lagi memproses beberapa beberapa tempat, dan tempat itu bisa rumah, bisa warung punya teman-teman yang awal-awal sebelum Ramadan kemarin sempat curhat sama saya setelah menonton video pertama di Travel Ebo yang judulnya menghancurkan bisnis lewat cara mistis. Nah, tadi itu saya bawa 8 dari 8 orang, 8 genggam tanah di rumah mereka dan tanah di warung-warung mereka, usaha mereka. Habis buka puasa langsung berangkat ke Wonosobo untuk bersama-sama meroses di pondok pesantren di sini di Kertek. Dari 8 itu ternyata habis tarawih tadi jam berapa ya? Dari 8 hanya kedeteksi 3 yang ada isinya, ada serangannya, dan alhamdulillahnya tiga-tiganya itu sebetulnya tidak terlalu fatal, tidak terlalu berat, hanya ya ngitik-ngitik, ganggu-ganggu kecil. Tapi meskipun begitu namanya gangguan ya tetap gangguan, membuat suasana tidak enak di usaha kita atau di rumah kita. Dari 8 tanah yang kita bawa ke sini tadi, 4 itu dari depan rumah, yang 4 itu tanah dari usaha, terutama warungnya teman-teman. 1 dari Subang, 1 dari Bojonegoro, 1 dari Lamongan, 1 dari Sleman. Itu yang warung. Dan yang kedeteksi adalah ada 3 warung tadi. Yang rumah cuma 1. Alhamdulillah, karena itu ringan, maka prosesnya sangat cepat. Itu nggak sampai 45 menit lah kita zikir ya Sifa ya Latif, ya Sifa ya Latif, ya Sifa ya Latif. Jadi kalau dizikiri begitu, tanah ini akan semburat, akan bergerak terus karena dia narik paket-paket gaib yang ditaruh di tempat warung-warung yang dikasih serangan oleh orang-orang yang syirik, yang dengki, yang berkompetisi secara tidak fair, yang ingin menyerang orang tetapi mukulnya dari belakang, tidak mau fair play. Dan ternyata fenomena kayak gitu itu semakin banyak kita jumpai, dan memang bukan hal yang asing sih. Sekelas Nabi Muhammad saja masih kena kiriman santet, kiriman gaib, sehingga pernah tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selama 7 hari, sampai turunnya surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falak, dan meledaklah 7 buhul berupa kain kafan di dalam sumurnya Nabi. Setelah itu terlepas buhul-buhulnya, barulah bisa bangun seketika dan sehat kembali. Jadi Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas
di dalam Al-Quran ini memang bukan kaleng-kaleng sebetulnya. Artinya ada di Quran, berarti kejadian nyatanya ada, dan fenomena sekarang yang kayak gitu makin banyak. Ya alhamdulillah kita diberi kemudahan dan jalan untuk membantu teman-teman yang kemarin mengalami masalah di bisnisnya atau di masalah kehidupan dirinya. Jadi orang iri, orang dengki, orang yang nggak suka kalau orang lain senang, nggak suka orang lain sukses, nggak suka orang lain maju, nggak suka orang lain bisnisnya tumbuh, biasanya namparnya lewat belakang dan lewat cara yang tidak bisa dideteksi lewat KUHP nanti, karena nggak ada bukti. Serangan-serangan lewat paket goib itu nggak bisa kita buktikan. Ini memang pernah dicoba undang-undangnya, undang-undang mistik ya, tapi gagal karena pembuktian secara hukum nggak bisa. Jadi ini memang berbeda ranahnya, tapi fenomena ini ya harus kita atasi kalau ada serangan-serangan seperti itu. Nah, bagi yang nonton video pertama kita dulu yang menghancurkan bisnis lewat serangan mistik, dan beberapa orang bertanya, kalau saya ingin mendeteksi warung saya, tempat usaha, kantor saya atau rumah saya kemana Mas Ibu gitu ya, beberapa orang kemudian saya kasihkan alamatnya, karena itu memang tanah harus dipegang sendiri sama pemiliknya. Kemudian kita ajak zikir bersama sampai barangnya datang. Berapa lama barang paket gaibnya datang tergantung kelasnya. Ada kiriman paket yang biasanya kelas ringan ya kira-kira 15 menit dizikiri sudah datang. Ada yang kelas-kelas menengah 20-30 menit datang. Ada yang memang kelas berat, kadang-kadang kita butuh zikir 1 jam yang barangnya baru datang. Misalnya kepala kerbau, kepala ular utuh, tulang belulang anjing, atau tengkorak buaya, tengkorak ular, tengkorak, itu kelas-kelas berat biasanya, yang nyasarnya bukan hanya untuk menghancurkan bisnis atau usaha, tapi kadang-kadang yang ditembak orangnya langsung. Bagaimana orangnya dibuat lumpuh tiba-tiba, stroke tiba-tiba, atau setiap hari pada jam-jam tertentu seperti disetel kayak alarm, badannya sakit semua tanpa sebab, atau kadang-kadang bisa muntah, pecahan kaca, muntah darah, tapi besok paginya sehat. Kadang-kadang ada bisikan ingin bunuh diri atau ingin membunuh orang bahkan. Nah kalau kayak gitu-gitu jelas ada serangan-serangan yang membahayakan dari orang-orang yang syirik, iri dan dengki seperti yang dinukilkan di surat An-Nas. Segitu dulu teman-teman. Di belakang video ini ada rekaman kita tadi waktu ngambil serangan ke tempat teman yang punya Rocket Chicken di Subang, punya teman yang punya mie ayam di Bojonegoro, dan beberapa tempat yang lain. Itu dulu, jumpa lagi di konten video berikutnya tentang bagaimana cara-cara mengatasi serangan mistik yang menyerang usaha kita atau kehidupan pribadi kita. Doa saya dari Wonosobo, semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dan lancar usahanya dan terus berkembang sampai kapanpun. Dan terakhir, jangan lupa bahagia dengan 3 cara. Apa itu? Dengan ngopi, dengan udut, dan dengan traveling. Ngopi bikin kita happy, ngudut bisa bikin relaksasi di otak kita, dan traveling membuat kita ketemu teman-teman baru, orang-orang baru, supaya dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, cerita-cerita baru, inspirasi baru, dan juga hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Pantengin terus, dan kalau ini bermanfaat jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain. Saya balik dulu ke Jogja dari kota Wonosobo, di mana saya memproses tanah dari teman-teman yang di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada loh, keras ya tempatnya Mbak Vika ini. Subang, Jawa Barat. Warung makan. Warung makan. iya, makan. Rocket Chicken. Rocket chicken. Ush, ya Allah Gusti. Siapa nan? Mimasita, Siapa itu? Rahmat, warung Mimasita. Mimasita, Rahmat. Kosong, rumah kosong. Rumah kita kosong terus. Kosong. Yes. Jati Flora kosong. Di sini. Masya Allah, langsung diserang ya. Ini anak muda, saya suruh anak muda di kelas tak suruh nyalon kades besok. Kayaknya nggak enak semua rumahnya. Kosong. Kosong juga. Udah belum ya? Ini belum. Terakhir. Tumben punyanya harus kosong. Kosong. Rumah sambil lagi ini. Segera-gerak ternyata. 3 ya. Iya. Punyanya Pak Kades, Subang sama Bojonegoro. Mengerikan, semuanya warung. Semua warung. Ya warung Mimasita Bojonegoro, warung Rocket Chicken Subang, sama yang ini posko basecampnya Pak Kades kita di pucuk Ngumpul Padi. Putarannya mengerikan. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Kita mau ambil semua. Ini apa, tanah-tanah yang kita ambil dari depan warung. Biasanya kalau warung-warung kayak gini teman-teman, apa namanya, orang yang lewat merasa ketutup terus warungnya, maksudnya, atau ada kadang sudah sampai situ tapi dibablas ke, nggak jadi mampir. Nah, deteksinya kayak gini, kita ambil segenggam tanah di depan warungnya gitu, kira-kira 3-4 sendok. Nah nanti kita zikiri bersama-sama. Kalau deteksinya di situ ada gangguannya, pasti dia semburat, muter-muter. Nah, gimana menghilangkannya? Ya dizikiri sambil ditarik kalau ada barangnya. Ini kemarin kenapa saya minta dibawain tanahnya yang dari Subang sama Bojonegoro ini, karena awalnya curhat aja, kenapa kok agak aneh gitu, dulu normal, meledak, pelanggannya banyak, kok tiba-tiba drastis banget, tiba-tiba sepi banget, tiba-tiba kayak ya orang yang merasa lewat kayak tutup, orang yang berada di dalam kayak hawai sumuk, iya, bawaannya emosi aja di antara karyawan. Ownernya juga rasanya pengen pergi aja dari tempat itu.
Nah, memang diganggu secara mistik gitu, diganggu jarak jauh lewat, ya ini namanya permainan energi itu kayak gini, orang ngirim sesuatu. Nah, kita akan lihat apa saja yang dikirimkan ke tempat itu oleh orang yang nggak suka, orang sirik, orang dengki, atau bahkan bisa jadi kompetitornya. Mengirimnya bisa macam-macam ya, kadang bungkusan tanah kuburan, kadang kembang-kembang kantil 7 rupa, kadang juga bau bangkai, kadang-kadang tulang belulang lama. Yang lebih mengerikan lagi kadang-kadang juga ular. Jadi ular itu kadang apa ya, yang beracun. Yang kelas-kelas ringan biasanya ganggunya pakai bulu ayam cemani, darah ayam cemani, dan seterusnya macam-macam. Gangguan kayak gini teman-teman biasanya levelnya juga apa ya, beda-beda. Ada yang kelas ringan, ada yang kelas berat, ada yang menengah, tapi ada juga yang niat banget, maksudnya yang tidak disikat, bukan hanya warungnya atau tempat usahanya atau kantornya, biasanya sekalian orangnya, keluarganya. Cirinya biasanya pada jam-jam tertentu, entah maghrib, entah jam 12 malam waktu mau tidur, itu badan tak karu-karuan sakitnya, bisa di seluruh tubuh, bisa di bagian tertentu. Tapi kalau besok pagi atau saat itu diperiksakan ke rumah sakit atau ke dokter, semuanya normal, semuanya biasa-biasa aja, nggak ada keluhan secara fisik, karena memang gangguannya nggak fisik itu. Jadi kalau dibawa ke dokter paling nanti bilangnya Anda kelelahan, perbanyak istirahat, perbanyak tidurnya, makan makanan yang sehat, kalau bisa olahraga pagi supaya tidak terlalu stres dan menimbulkan gangguan di tubuh. Paling standar begitu jawabannya. Tapi sebetulnya karena itu rasa sakitnya pada jam-jam tertentu berulang, jam tertentu lagi berulang lagi, ya akhirnya penyakitnya bukan penyakit medis yang jelas, tapi penyakit non medis, penyakit yang dikirim, penyakit yang direkayasa orang lain untuk mengganggu bisnis kita atau hidup kita atau keluarga kita. Gitu dulu ya, kita mau proses ini dulu, nanti yang ketarik itu bentuknya apa teman-teman bisa lihat sendiri. Ciao. Ini tehnya yang masih Oh iya. saya kodok. Ini tehnya gini ya. Oh gitu. Kayaknya tulang ini. Kok susah bukanya ya? Talinya Oh iya. tali mati semua. Isinya apa ini kirimannya? Rocket chicken. Kayaknya masih baru dikirim ini. Tulang. Ini kan Ngeri. tulang apa ini? Tulang kambing. Kambing atau anjing? Wow, Tulisan. anunya, rajahnya. Nih tulisannya nih guys. Ini tulisan mati semua ya. Iya, hak. Coba diputar-putar dan ada yang lain nggak tulisan apa gitu. Baru ya. Baruru niki. Biar peteng. Gelap. Posisinya. Ini, nanti warungnya ini mesti jarang kelihatan buka sama orang lain. Ini yang H sih dengan Subang Rocket Chicken, warung ayam. Ini ada laka-laka kamu untuk kamu, bagimu. Ini apa ya hurufnya? Tahu ini.
ha ha ha. Ha ham ham ho ha. Ini tulang kambing baru. Ini kalau lihat dari ininya ya baru, kayaknya baru, ini juga masih baru, daunnya aja juga belum membusuk. Biasanya sih ada ini bulu perindu kayaknya. Apa bambu ya? Bulu kayaknya. Bulu. Jadi ini warung Rocket Chicken. Jadi orang-orang pelanggan yang mau lewat situ tuh gelap, Suram. suram, warungnya nggak Berarti kelihatan. yang Subang ini. Subang. Ini Subang dari Ini sebaran. barat. Oh iya sekalian deh. Ini panjangnya ada sekitar 15 cm ya. Ini yang dikirim ke Lamongan Pucuk, Mas Miftahul Firdos, masih baru. Ini yang Miftahul. Bukan yang ini. Oh iya, ini yang pertama Pak. Ya. Talinya rapat banget, kayaknya masih baru. Lawe Wenang. Lawe Wenang. Ini namanya Lawe Wenang nih. Kita lihat dalemannya apa ini. Yang dikirim masih baru, belum lama. Mau dibungkem nih. Warung mie. Bukan, ini yang warung mie. Yang ini Pak Kades. Ini Pak Kades. Kayaknya rajanya banyak banget, Wi. Kita cek ya. Satu. Ini. Apa namanya? Kita unboxing. Kuwi loh. Bunga kenanga. Yang pertama ini. Sama kayak Sangar. Yang kedua ada tusuk. Biting. Ada kapurnya. Tadi kita lihat tuh ada Lanjut. Nah, jalan ini kan kapur kinang, kapur sirih ya. kapur sirih untuk nginang. Tadi itu ada pakunya kecil satu. Kok hilang? Tak carinya ya. Ini ada apa lagi nih? Hilang pakunya. Tadi itu masih kilong-kilong anunya. Kok nggak ketemu ya? Tadi lihat kan? Aku nggak lihat. Masa nggak lihat? Jatuh. Nih, ketemu Wi. Ini kan. Ini adalah paku satu, nomor satu. Yang ditembak cuma satu orang. Nah, ini menyan yang jelas apa? Menyannya, ada injitnya. Kapur sirih, tanah kuburan. Sama tanah kuburan. Yang jelas ini ngeri nih. Apa itu? Nggak ada huruf matinya ini. Ini raja-raja. Ini pakai huruf-huruf pegon. Mbak. Ya moga-moga habis ini Gus Miftah lebih tenang ya. Nyaman. Sudah serangan-serangannya udah kita singkirkan ini malam ini di tempatnya Pak Kiai Muzamil Sudung Dewa Kerajaan Kretek Wonosobo. Keren. Ini yang dikirim ke warung mie Masita Bojonegoro. Kasihan ini Cak Rahmat ini. Cak Rahmat, kita lihat ya isinya ini apa. Minyaknya kelas ringan sih tapi tetap mengganggu. Dan lihat kainnya aja belum lama kirimnya. Kirim ulang ini. Mungkin sudah beberapa kali pengiriman. Nah, susah bukanya. Jadi teman-teman di Bojonegoro ada namanya mie Masita yang gaya Koreaan itu. Dan ada yang nggak beres. Double kayaknya. Kayaknya double nih. Oh, telur. Telur. Untuk burung. Ini namanya ndok wurung, ndok bosok ya. Ditetes kayak mboten netes. Yang tidak netes. Ndok
ya. Iya, bagus. Jadi yo warungnya nggak bisa bengkak-bengkak. Yang mau beli nggak jadi. Bisa-bisa yang mau ke sana mau parkir bablas urung. Mau sampai masuk bertengkar sama pasangannya cari tempat lain. Didobelin deh. Gila. Jadi beda-beda ternyata. Kalau yang Rocket Chicken jelas pakai raja ini. Kalau ini cuma satu yang dikirim, telur burung. Tapi orang gagal atau burung atau nggak jadi ke ininya. Nih. Ini serangan untuk Nimasita Korea. Ya moga-moga habis ini Cak Rohman sudah kebuka tabirnya dan seperti awal-awal buka dulu sebelum Covid. Jadi rame lagi. Jadi destinasi utama kaula muda di Bojonegoro kalau lagi cari mie yang khas Korea dengan suasana serba Korea di jalan Setiap waktu sholat Basur Rahmat. itu baca surat Ikhlas 20 kali. Oke. Ngeri ya mainannya orang sekarang ini kayak gini. Kalau ganggu orang, semoga